Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Daerah ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini, sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan, Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching terhadap coaching, benar Bu ya? Nah, namun sebelum kegiatan itu dilaksanakan, tentunya ada beberapa pertanyaan hal yang akan kami tanyakan terlebih dahulu terkait dengan rubrik penilaian pada hari ini. Jadi, apakah sudah sesuai dengan alur cerita Pak Bu? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana coach merespon atau menanggapi tanggapan dari coach yang nanti akan disampaikan. Yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi yang ada. Baiklah Ibu siap? Pertanyaan pertamanya Ibu ya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, jadi untuk kompetensi yang saya akan kembangkan pada fokus kali ini yaitu yang pertama itu fokus pada posisi, yang kedua saya akan mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya. Baiklah. Pertanyaan kedua Ibu, kompetensi mana yang spesifik, yang apa yang ingin Ibu kembangkan pada observasi kali ini? Oke, jadi kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu saya akan mendengarkan dengan aktif, terus dari coach saya, dan yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya. Dan yang ketiga, pertanyaan terakhir ini, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Oke, jadi indikator yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu saya berharap coach saya itu dapat menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapinya. Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan untuk rubrik penilaian kali ini. Selanjutnya, silakan Ibu melaksanakan coaching, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, assalamualaikum begini. Waalaikumsalam Ibu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri bagaimana? Kurang baik Bu sebenarnya kabar saya. Loh, kok bisa kurang baik begitu? Emangnya ada apa Ibu? Begini Bu, Ibu ada waktu sebentar Bu, saya ingin cerita Bu. Oh, boleh-boleh. Kebetulan saya lagi jadwal kosong hari ini. Boleh mau cerita apa kira-kira ini Bu? Begini Bu, kalau Ibu ada waktu, kebetulan di kelas saya itu kan pelajaran agama. Jadi ada Ibu nulis, kalau misalnya Ibu ada waktu, saya ingin bercerita Bu, masalah siswa di kelas saya Bu. Oke, boleh. Saya juga lagi kosong, jadi kita bisa bercerita dan rileks, boleh sambil minum Bu, agar tidak terlalu tegang. Oke, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya itu bingung, minggu depan kan sudah mulai penilaian akhir semester. Tapi di kelas saya itu Bu ada satu siswa yang sering tidak masuk sekolah Bu. Saya khawatir dia akan tinggal pelajaran Bu untuk semester nanti. Oh, begitu. Coba Ibu ceritakan lebih lanjut lagi, apa permasalahannya? Saya tuh bingung Bu, minggu depan kan akan ulangan semester, tapi si Laila ini jarang masuk sekolah Bu. Oke. Jadi tujuan kita diskusi hari ini adanya siswa yang jarang datang ke sekolah, begitu kan Bu? Iya. Oke Bu, ini ya, mudah-mudahan pada pertemuan kita hari ini kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi hari ini ya. Iya. Oke, coba Ibu ceritakan dari awal kejadiannya itu bagaimana tentang siswa yang sering tidak masuk sekolah itu.
Begini Bu, karena minggu depan akan ujian akhir semester kan, si Laila ini jarang masuk Bu. Terus saya kepikiran sama anak ini, nanti dia ketinggalan pelajaran dan bisa saja nanti tinggal kelas Bu kalau tidak masuk kan Bu. Oh iya begitu ya. Kira-kira apa sih hambatan si Laila ini karena dia sering tidak masuk sekolah? Hambatannya si Laila ini setiap pagi harus menjaga adiknya Bu, karena orang tuanya itu harus berangkat ke kebun. Terus bagaimana pendapat Ibu terhadap masalah ini? Itulah yang jadi masalah saya Bu. Dia menjaga adiknya, kemudian dia kan jarang sekolah, tapi kemarin itu saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya. Iya. Tapi setelah saya lihat si Laila ini memang dibutuhkan Bu di saat pagi hari untuk menjaga dan merawat adiknya. Oke, kalau seperti itu bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah ini Bu? Paling tidak saya akan menemui orang tuanya dan membicarakan tentang hal ini Bu. Kalau bisa si Laila ini kan harus sekolah setiap hari, Iya, meskipun kalau memang harus dia membawa adiknya ke sekolah untuk sambil belajar, itu tidak akan menjadi masalah buat saya Bu. Oke, tapi apa bisa nih Bu kira-kira kalau umpamanya si Laila tadi datang ke sekolah terus membawa adiknya ke sekolah, apa tidak mengganggu teman-teman yang lain begitu? Bisa Bu, karena nanti selain Laila yang menjaga, nanti teman-teman Laila juga bisa nanti membantu menjaga adiknya tadi. Ya bagus sih sebenarnya itu. Kira-kira Bu ya, apa sih tindak lanjut Ibu terhadap masalah ini yang sudah Ibu ceritakan tadi? Rencananya Bu, saya akan menemui orang tuanya serta membicarakan hal ini, kemudian memberikan materi kepada Laila secara daring agar si Laila bisa belajar di rumah dan pelajaran di sekolah juga tidak ketinggalan Bu, seperti itu. Oke, itu sangat luar biasa sekali ya Ibu Tini ya. Semoga bisa membantu ya untuk anak kita Laila tadi supaya dia bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Oke, kira-kira Bu ya, pihak mana saja yang akan Ibu libatkan untuk mengatasi si Laila tadi? Saya rasa Bu, yang paling utama akan saya libatkan itu yaitu kedua orang tuanya. Iya. Kemudian saya juga akan melibatkan siswa kelas 4 Bu untuk membantu dalam mengatasi masalah si Laila ini. Oke, itu bagus sekali ya Bu Tini. Berarti Ibu Tini sudah menemukan sendiri ya dari solusi terhadap permasalahan si Laila tadi yang jarang datang ke sekolah ya. Ibu Tini memang hebat, luar biasa, tetap semangat. Dan kapan rencananya kira-kira akan dilaksanakan rencana tadi? Sebelumnya terima kasih Bu telah mendengarkan curhat saya, dan sekarang saya sudah mengetahui apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah saya akan melakukannya kapan? Kalau bisa secepatnya Bu, Iya. karena mungkin hari Senin itu akan mulai saya lakukan. Iya, bagus sekali Bu ya. Sesegera mungkin bisa kita temukan solusinya. Ibu harus tetap semangat dan semoga si Laila juga bisa mendapatkan pembelajaran yang seperti teman-teman di sekolahnya yang lain. Oke, sepertinya Bu sebentar lagi akan masuk. Kita akan menyudahi perbincangan ini. Tapi sebelumnya Bu, saya ingin tanya lagi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, karena saya ingin mengetahui hasil dari rencana yang sudah Ibu gagaskan tadi ya. Baik, mungkin itu saja ya Bu ya. Terima kasih ya Bu sudah mendengarkan curhat saya. Oke, tidak jadi masalah. Terima kasih juga, saya juga akan banyak belajar dari permasalahan ini. Oke, terima kasih banyak ya Bu Tini. Ya. Saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Isri. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak. Tetap semangat Bu ya, walaupun tadi sudah melaksanakan coaching, tapi tetap semangat. Bu, karena ini sudah selesai coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait
dengan coaching yang sudah dilaksanakan. Oke, Pak. Yang pertama, Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Oke, jadi pada proses coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, Pak. Terus saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, terus rencana, dan yang terakhir itu saya sudah menanyakan tanggung jawab. Terus saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya agar coach saya tersebut dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan tadi. Terima kasih Ibu sudah selesai melaksanakan coaching pada hari ini. Mudah-mudahan bisa diterapkan di beberapa masalah-masalah yang lain terhadap baik di guru juga di siswa. Terima kasih, kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Ibu Tini. Waalaikumsalam Ibu Mida. Oke, sesuai rencana hari ini Ibu Tini akan melakukan coaching ya? Iya Bu, rencananya Bu akan melakukan coaching hari ini. Oke, sebelum melakukan proses coaching ya Ibu Tini, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mendiskusikan wujud penilaiannya Bu. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur cerita apa belum? Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach Ibu? Terus bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coach? Terus yang terakhir yang disesuaikan dengan kondisi coaching Bu. Yang pertama itu ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan atensi. Nah, saya lanjut ya Bu ya. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Rencana Ibu pada coaching kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3, yaitu yang pertama itu saya akan fokus pada coach saya, kemudian saya akan menjadi pendengar aktif, dan kemudian yang ketiga itu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, kita lanjut ya Bu Tini. Kompetensi yang mana atau yang spesifik apa yang akan Ibu ajukan atau Ibu kembangkan terhadap kompetensi ini? Yang akan saya kembangkan itu hanya 2 Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga itu yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, terakhir ya Bu Tini ya. Kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Indikator yang akan saya kembangkan yaitu di sini saya berharap coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Oke, baik, terima kasih ya Bu Tini ya. Oke, terima kasih Bu Tini ya. Semoga proses coaching hari ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Kita tutup Bu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yusri. Waalaikumsalam Ibu. Ini apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri apa kabar Pak? Agak kurang baik Bu. Wah, kenapa Pak? Akhir-akhir ini saya lihat Bapak terlihat murung Pak ya. Tidak seceriah biasanya. Itu ada apa Pak? Itu dia Bu. Apa Ibu hari ini ada waktu untuk curhat untuk permasalahan saya ini? Kebetulan kelas 4 ini hari ini pelajaran agama, jadi kebetulan ada Ibu nulis di kelas. Kalau Bapak mau cerita boleh, tapi hanya ada waktu sekitar 20 menit saja ya Pak ya. Oh ya, tidak apa-apa Bu. Kalau Ibu ada waktu, saya mau curhat ini. Kebetulan saya juga tidak ada kelas. Pelajaran saya sekarang di kelas pelajaran agama, jadi saya tidak masuk kelas. Tapi membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit ada Bu ya. Oke. Monggo kalau gitu kita ngobrol di sini saja ya Pak ya, biar nyaman. Bisa sambil ngopi-ngopi atau minum-minum ya Pak ya. Iya. Ya Bu, nggak apa-apa di sini saja. Jadi apa nih Pak yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, ini
Saya itu bingung mau mulainya dari mana. Oh, kenapa harus bingung Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan sekarang ini Pak. Begini Bu, saya itu bingung. Minggu depan kan anak-anak ini sudah mulai ulangan akhir semester. Tapi ada satu siswa saya di kelas saya itu jarang masuk sekolah gitu Bu. Oh, lalu bagaimana Pak? Ceritakan coba lebih lanjut lagi Pak, biar saya lebih memahami kan masalah yang Bapak hadapi itu. Iya Bu, saya khawatir anak ini kalau tidak sering sekolah atau sering alfa, yang pertama akan ketinggalan pelajaran. Oke. Yang kedua tentunya akan menambah catatan alfa sebagai syarat kelulusan atau kenaikan kelas begitu. Oke, jadi menurut Bapak pembicaraan kita hari ini itu bertujuan untuk apa Pak? Saya ingin berbagi atau curhat sama ibu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, permasalahan siswa ini. Oke. Mudah-mudahan ya Pak ya, dari perbincangan kita ini Bapak menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Terus terang saja ini, saya kepikiran terus sama anak ini kan, masa depannya kan jangan sampai hilang karena sering alfa, tidak masuk sekolah sehingga kurang atau tertinggal pelajaran, ataupun bisa nanti tidak naik kelas kalau alfanya banyak seperti itu. Iya. Nah kalau seperti itu, menurut Bapak hambatan yang membuat siswa itu tidak masuk sekolah itu apa Pak? Jadi begini Bu, siswa saya ini kalau di rumah disuruh menjaga adiknya yang masih balita sama orang tuanya. Jadi tidak bisa berangkat ke sekolah, mengingat orang tuanya ini kan kurang mampu, harus pergi ke kebun, mengingat kita kan daerah karet Bu ya. Jadi tidak ada yang menjaga di rumah. Begitu. Itu solusinya, itu masalahnya Bu. Oke, lalu bagaimana pendapat Bapak? Saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya. Jadi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya itu sangat memprihatinkan. Memang benar-benar dibutuhkan untuk merawat adiknya satu-satunya, masih balita kan, seperti itu. Oke, nah kalau seperti itu kira-kira bagaimana cara Bapak mengatasi masalah yang sedang Bapak hadapi ini Pak? Mungkin langkah selanjutnya saya sudah berpikir ini akan datang lagi ke rumahnya Bu. Saya akan menemui orang tuanya lagi untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa menurut saya itu agar setiap hari masuk sekolah, jangan sampai terhambat karena disuruh menjaga adiknya di rumah. Itu yang jadi masalah. Mungkin saya akan datang lagi ke rumah orang tuanya. Terus kira-kira menurut Bapak ya, apa bisa anak tersebut membawa adiknya ke sekolah sambil belajar itu Pak? Itu jadi masalah juga. Tapi karena kalau tidak ada solusi, tentunya sebelum ini diterapkan untuk menjaga adiknya ke sekolah, saya akan berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah, dengan guru BK, agar ada solusi. Itu kalau memang nanti ketika kunjungan saya ke rumahnya, orang tuanya itu tidak bisa mencarikan solusi karena anak ini tentunya sudah menjadi haknya untuk belajar, tamat sekolah, untuk kehidupannya masa depan ya. Iya, masa depannya itu Bu. Oke. Begitu. Itu bagus Pak ya. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua ini atau setelah menemui orang tuanya? Iya, saya akan segera menemui orang tuanya, Laila. Ini siswa kita ini namanya Laila Bu. Untuk berbicara dan berusaha semaksimal mungkin memberikan arahan kepada Laila, juga kepada orang tuanya. Jalan terakhir mungkin kalau tidak ada solusi, mungkin akan kami berikan materi daring mungkin seperti itu, agar si Laila ini bisa belajar terus di rumah. Begitu Bu. Siapa yang dapat dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak ini Pak? Yang pertama orang tuanya yang akan kami temui harus mencarikan solusi siapa penjaga adiknya itu. Kemudian andaikan itu tidak selesai juga, kami akan melibatkan guru BK
kami akan melibatkan kepala sekolah karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai guru untuk mencarikan solusinya, apalagi kita ini sebagai wali kelas ya, seperti itu. Bagus sekali ya Pak ya. Memang harus seperti itu Pak. Jadi sekarang Bapak sudah menemukan solusi terhadap Laila yang sering tidak masuk sekolah ini ya Pak ya. Iya Bu, mudah-mudahan rencana saya ini bisa berjalan dengan baik, dan saya banyak mengucapkan terima kasih Bu sudah mau mendengarkan curhatan saya berkenaan dengan siswa di sekolah. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak memang hebat. Semoga Bapak bisa menyelesaikan ini ya. Tetap semangat ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih. Mudah-mudahan berjalan lancar lah apa yang kita rencanakan ini. Oke. Nah, kira-kira kapan Pak rencana Bapak ini akan memulai rencana yang sudah kita bincang-bincangkan tadi Pak? Iya, mengingat ini akhir pekan Bu, mungkin minggu depan sudah ulangan, mungkin Senin ini saya akan langsung menemui orang tuanya ke rumah. Oh, semangat sekali Iya. Bapak. Nanti kita berbincang lagi ya Pak ya. Saya ingin tahu hasil selanjutnya dari yang telah Bapak lakukan terhadap Laila tadi Pak ya. Siap Bu, siap. Nanti doakan saja berjalan lancar. Oke. Sepertinya Pak bel sudah berbunyi, jadi kita harus kembali ke kelas. Oke. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak ya. Iya. Perbincangan kita Iya. Pak ya. Lain kali kita sambung lagi. Ya, Bu. Terima kasih Bu atas pertemuan hari ini. Baik. Saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu, sudah baik, sudah semangat lagi. Oke, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya sudah Bu. Oke, terkait masalah coaching ini Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca Ibu melaksanakan coaching pada hari ini ya Bu. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai Bu? Pada saat coaching tadi Bu, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta serta dengan menanyakan tujuan atau identifikasi. Kemudian saya juga telah menanyakan rencana, terus menanyakan tanggung jawab yang akan dilakukan, dan saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach saya Bu. Oke, baik, terima kasih banyak ya Bu Tini. Artinya proses coaching pada hari ini sudah berjalan dengan cukup baik ya Bu ya. Oke, semoga dengan adanya proses coaching ini kita sama-sama bisa saling membantu ya Bu ya. Iya Bu. Oke, kita akhiri ya Bu ya pertemuan kita hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yupri. Waalaikumsalam Ibu Tini. Oke, sesuai rencana hari ini Bapak akan melakukan coaching kan bersama Ibu Nida ya Pak ya? Iya, iya benar. Nah sebelum melakukan observasi ini Pak ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu kepada Bapak. Ini terkait kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan ya Pak ya. Iya, Bu. Di sini saya akan menilai atau mengamati tentang coaching hari ini, yaitu yang pertama, apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana respon coach tadi terhadap pertanyaan yang diberikan coachnya ya Pak ya. Iya. Kemudian itu juga Pak disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang dimana kita sudah tahu bahwa prinsip coaching itu yang pertama itu ada kemitraan ya Pak ya, Iya. kemudian proses kreatif, dan yang pastinya kita memaksimalkan potensi ya Pak ya. Iya. Nah, di sini yang akan saya tanyakan itu Pak, yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini Pak? Baik Ibu, kompetensi yang akan kami kembangkan pada coaching kali ini yang pertama yaitu fokus pada coaching. Kami akan benar-benar mendengarkan masalah yang ada pada coaching. Ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Kami akan mendengarkan aktif seraya berpikir memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada coaching. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, dalam coach kali ini Pak, kira-kira kompetensi mana yang akan lebih spesifik
yang akan Bapak kembangkan, Pak? Kompetensi yang spesifik pada coaching kali ini, yang pertama kami akan benar-benar mendengarkan dengan aktif, yang pertama. Yang kedua akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi untuk mencari solusi atas penyelesaian masalah yang ada pada coaching. Oke, pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, ini indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dan akan dikembangkan pada coaching kali ini Pak? Indikator yang ingin kami kembangkan atau yang kami ingin peroleh pada coaching kali ini yaitu tentunya memberikan coaching itu solusi ya, supaya menemukan solusi atas permasalahannya yang dihadapinya dan langkah-langkah dalam pemecahan masalahnya, begitu. Oke, mungkin itu saja ya Pak ya, pertanyaan untuk praobservasi. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar, sesuai rencana yang telah kita sepakati sebelumnya. Baik, saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata tiduran belum, itu kan ada tidur. Ya. Assalamualaikum Bu Mida. Waalaikumsalam Pak Yupri. Apa kabar Pak Yupri? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabar hari ini Bu? Agak kurang baik sih Pak. Kurang baik. Ada apa Bu ya? Kalau saya perhatikan memang beberapa hari ini Ibu terlihat murung, mungkin ada banyak pikiran mungkin Bu, atau ada masalah. Ya itu dia Pak. Sebenarnya saya ada sedikit masalah. Apa Bapak ada waktu luang hari ini Pak? Oh bisa Bu, hari ini kebenaran kami tidak sibuk, ada waktu untuk kita sharing atau berbagi informasi. Kami ada waktu Bu, bisa hari ini. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Kalau Bapak ada waktu, saya mau sedikit curhat Pak. Kebetulan saya juga sedang tidak masuk kelas hari ini karena ada pelajaran agama gitu Pak. Baik Ibu, tidak apa-apa, monggo, silakan. Bagaimana Bu, kalau di sini saja kita ngobrolnya supaya lebih nyaman, bisa bertukar pikiran, silakan Ibu. Iya. Ide yang bagus ya Pak. Jadi Ibu, apa masalahnya yang ingin Ibu ceritakan? Iya, jadi begini Pak, saya itu sebenarnya itu bingung Pak ya, memulainya dari mana Pak? Coba Ibu ceritakan apa masalahnya, apa yang Ibu pikirkan sekarang. Ya jadi saya itu bingung Pak, kan minggu depan anak-anak kita nih kelas 9 ini sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir Pak. Nah di kelas saya itu ada satu siswa yang bernama Laila Pak. Dia itu sering tidak masuk sekolah Pak. Ada satu siswa yang sering tidak masuk sekolah. Iya Pak. Itu bagaimana Bu? Bisa diceritakan lebih lanjut lagi Bu? Iya. Sebenarnya saya itu khawatir Pak ya terhadap siswa saya itu yang bernama Laila. Nah, kalau dia keseringan tidak datang ke sekolah kan Pak, nanti banyak pelajaran yang akan ketinggalan Pak. Iya. Jadi menurut Ibu, pembicaraan kita hari ini mungkin bertujuan untuk apa? Saya itu pengennya mendapat solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Pak. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi yang terbaik atas permasalahan yang dihadapi. Ya. Terus terang Pak ya, sebenarnya saya itu sebagai wali kelasnya, saya itu terpikir terus terhadap si Laila karena dia itu jarang sekali Pak masuk ke kelas. Terus hambatannya apa Bu yang membuat Ibu masih bingung atau agar siswa ini bisa masuk sekolah terus? Ya jadi begini Pak ya, siswa itu atau si Laila ini Pak ya, kalau di rumah Pak dia tuh sering disuruh orang tuanya untuk menjaga adiknya yang masih balita Pak, karena orang tuanya itu kan sering pergi ke kebun begitu Pak. Nah jadi si Laila ini mengorbankan sekolahnya Pak, jadi dia itu istilahnya itu menjaga adiknya di rumah, jadi dia tidak
pergi ke sekolah Pak. Itu permasalahannya tidak datang ke sekolah karena disuruh menjaga adiknya balita di rumah. Iya Pak, begitu. Kalau seperti itu bagaimana cara ibu mengatasi masalah ini? Sebenarnya kemarin Pak ya, saya sudah home visit ke rumah si Laila tadi Pak. Tapi pada saat saya melihat langsung Pak, istilahnya itu saya juga merasa iba terhadap si keadaan Laila, karena Laila itu istilahnya itu memang anak tertua Pak. Dia juga sangat berperan penting terhadap orang tuanya karena harus menjaga si adiknya yang balita, karena orang tuanya itu harus istilahnya itu mencari nafkah di luar begitu Pak. Terus solusinya bagaimana setelah ibu kunjungan ke rumahnya, melihat situasi kondisi keluarganya yang mungkin ekonominya memprihatinkan seperti itu kan, mungkin ibu punya gagasan ide untuk solusi permasalahan ini? Ya, sebenarnya saya ingin mengundang si orang tua Laila lagi Pak untuk datang ke sekolah untuk membicarakan lebih lanjut tentang permasalahan si Laila ini. Sebenarnya saya berharap si Laila ini bisa dapat ke sekolah Pak untuk ikut belajar, karena mengingat waktu ujian kita semakin dekat Pak. Jadi sebenarnya bagi saya sebenarnya kalau Laila ingin sekolah, dia membawa adik ke sekolah juga sebenarnya saya tidak masalah Pak. Iya. Jadi salah satu solusi mungkin bisa diterapkan itu dengan membawa adiknya ke sekolah. Iya seperti Pak, itu. betul sekali. Bagus sekali Bu ya. Nah, selanjutnya siapa yang bisa ibu libatkan untuk mewujudkan tujuan ibu ini? Sebenarnya ada banyak pihak yang ingin saya libatkan, yang terutama orang tua si Laila tadi, kemudian juga untuk di lingkup sekolah, ada kepala sekolah dan juga guru BK. Iya. Selanjutnya ibu memang harus seperti itu, semua pihak itu harus terlibat dalam penyelesaian suatu permasalahan seperti itu ya. Sepertinya ibu sudah bisa menemukan solusi supaya Laila ini tidak ketinggalan pelajaran, bisa aktif datang ke sekolah. Ibu memang luar biasa sekali ibu ya, semangat ibu ya. Selanjutnya kapan rencananya ibu mau memulai melaksanakan rencana tersebut? Sebenarnya harus secepat mungkin Pak ya, karena mengingat kita waktunya sudah mepet, jadi kemungkinan hari Senin akan saya laksanakan agar si Laila juga bisa cepat datang ke sekolah dan dia juga bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang tertinggal Pak. Wah, semangat Bu ya. Nanti setelah rencana ini dilaksanakan pada beberapa hari ke depan kita bisa berbincang kembali. Saya ingin sekali mendengarkan hasil dari rencana yang sudah Ibu susun agar si Laila ini bisa rajin datang ke sekolah, begitu Bu ya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak Pak ya, karena sudah mendengarkan keluh kesah saya pada hari ini, dan alhamdulillah saya sudah merasa lega Pak, karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Wah Bu Midah, sepertinya waktu kita sudah hampir habis, mengingat kita masih banyak kegiatan yang lain. Mari kita bersiap untuk kembali lagi mengajar di kelas. Dan kita mungkin sudahi dulu pertemuan pada hari ini. Iya. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya hari ini Bu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah, pendengar kuliah. Satu lagi ya. Dan ini sudah. Agak tinggal tag yang Ulang lagi ya. Penutup apa pembuka lagi? Salam Ibu Tini. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu. Lega sekarang rasanya. Alhamdulillah ya. Sudah Sudah coaching. melakukan coaching ya Pak ya. Iya Bu. Baik Pak, setelah Bapak melakukan coaching atau pasca coaching ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan berdasarkan hasil coaching Bapak tadi ya. Yang pertama itu Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching bersama Ibu Mida tadi Pak? Baik Ibu, selama proses coaching tadi sudah kami laksanakan beberapa langkah-langkah alur tirta
yaitu kami fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Koci, kemudian kami menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi atau mencarikan solusi yang ada terkait masalah yang dihadapi oleh Koci tadi. Begitu. Oke, mungkin itu saja ya Pak ya. Berarti proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Terus masalah-masalah yang dihadapi coachingnya tadi sudah ditemukan Pak ya, solusinya Pak ya. Iya Bu. Mungkin itu saja ya Pak ya. Kita akhiri ya Pak ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Pak Yu. Demikianlah video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.